Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dan juga apa kabar para pemirsa? Sebelumnya terima kasih kepada dosen Ibu Masyito yang telah sabar dalam membimbing kami. Di sini saya akan melakukan suatu wawancara terhadap pembelajaran daring yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini. Di mana saya sudah terhubung dengan narasumber yang sudah sangat berpengalaman dan juga keilmuannya pun juga sudah diakui. Beliau juga pernah menjuarai lomba esai nasional. Nah, kita perlu sadari bersama bahwa dampak virus pandemi yang terjadi pada saat ini tidak bisa kita hindari. Dampaknya pun sangat besar, baik pada ranah pendidikan, ranah sosial, ataupun ranah dalam keluarga. Namun dalam pembelajaran daring seperti saat ini, kita sebenarnya tidak boleh untuk menilai pembelajaran daring ini adalah suatu hal yang negatif. Namun ada juga beberapa hal yang juga bernilai positif. Nah, untuk itu saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang sudah sangat mumpuni dalam keilmuannya, yaitu Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengeran, Mbak. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfi yang sudah sedia untuk wawancara pada sore hari ini. Baik, sebelumnya Mbak Alfi, kita sadari bersama bahwa pembelajaran daring yang terjadi sekarang itu mungkin harus membuat perubahan dalam segi kurikulum dan juga hal lainnya. Namun pembelajaran daring seperti saat ini dampaknya juga sudah kita rasakan bersama, baik di ranah pendidikan, ranah sosial, dan juga ranah keluarga. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Mbak Alfi tentang bagaimana sih dampak dari COVID yang terjadi sekarang, khususnya untuk dunia pendidikan, menurut Mbak Alfi sendiri. Ini sebelumnya objeknya mahasiswa, siswa, apa anak. Nah, ini untuk siswa Balfi, untuk siswa Balfi. Jadi mungkin untuk siswa di sini yang Mbak lihat dari sekitar itu, baik itu keluarga sendiri, yaitu adik saya sendiri, tangga dan lain semacamnya, seperti yang dilihat itu kurang efektif karena kebanyakan yang mengerjakan bukan siswanya, akan tetapi orang tuanya. Dan juga anaknya kebanyakan dengan mudahnya bermain gadget, maka mereka juga semakin canggih dalam segi main game, sampai gila main game. Dan juga banyak sekali efek negatifnya. Berdasarkan hasil dari pengamatan saya pribadi, antara dampak positif sama negatifnya terlalu banyak dampak negatif yang saya lihat gitu. Iya, Mbak. Ya, mungkin itu memang yang terjadi untuk siswa ya. Nah, menurut Mbak sendiri, seberapa efektif pembelajaran daring yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap pendidikan saat ini? Karena kita sadari bahwa pentingnya pendidikan ini untuk bangsa, itu adalah fondasi bangsa ini. Artinya bangsa ini tergantung dari bagaimana generasi mudanya itu khususnya dalam dunia pendidikan. Menurut Balfi, seberapa efektif pembelajaran daring yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk siswa seperti sekarang ini? Untuk seberapa efektif yang saya lihat itu hanya dapat diukur sekitar kurang lebih 30% ya kalau diukur dari 100%. Karena separuh aja agak nyampe. Soalnya kadang hasil dari pengerjaan siswa satu sama siswa lainnya cuma tinggal dikirim aja, pas langsung ditulis tanpa pemikiran dan pembelajaran dari rumah bersama orang tua. Kebanyakan orang tua malah ada yang tidak ikut andil terhadap anaknya, malah dibiarkan main seharian, main gadget dan lain semacamnya. Ya, baik Balfi. Artinya di sini peranan orang tua sangat penting ya dalam mendukung pembelajaran daring. Begitu ya Alfi.
Ya. Terus Balfi, di sini banyak yang mengatakan, ini kalau dari siswa, banyak yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran daring ini sebenarnya banyak menguntungkan para guru ataupun dosen karena mereka lebih enak untuk memberikan tugas daripada membimbing kita dalam pembelajaran. Nah, setuju. Bagaimana menurut Balfi tentang diksi seperti ini? Menurut saya pribadi eh, kurang efektif karena ibu saya sendiri itu tenaga pengajar juga Iya. dan beliau mengatakan memang mudah memberikan tugas dan lain semacamnya itu melewati media online. Akan tetapi paham karena apa gunanya seorang guru tanpa muridnya mengerti gitu. Oh iya Balfi. Artinya di sini memang sama-sama dirugikan ya terhadap pembelajaran daring. Nah, terus menurut Mbak Alfi sendiri, jika pembelajaran daring ini tetap berlanjut, apa sih harapan Mbak Alfi ke depan terhadap pendidikan sekarang? Yang harus kita kerjakan itu seperti apa? Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Maka apa sih harapan Mbak Alfi terhadap pendidikan bangsa ini ke depan? Harapan saya banyak sekali. Yang pertama, teruntuk orang tua. Orang tua, keluarga terdekat itu harus banyak mengayomi. Dari lingkup kecil harus ada pengayoman. Dan juga dari teman-teman sekitar itu harus ada pengaruh positif gitu. Soalnya itu yang membentuk karakter dari setiap siswa gitu. Iya, Mbak Alfi. Agar bangsa ini ya. Iya. Ya, mungkin itu saja Balfi. Terima kasih banyak Balfi atas kesediaan Balfi untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga apa yang Balfi sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk bangsa ini ke depan. Terima kasih banyak Balfi. Assalamualaikum.